Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Untuk hari kedua matrikulasi Al-Qur'an pada pagi hari ini, sebelum mulai kegiatan, mari kita membaca doa bersama ya. Membaca doa Al-Fatihah. Untuk sementara mikrofonnya boleh untuk diaktifkan ya. Di sini wajib mengaktifkan seluruh kamera selama kegiatan berjalan ya. Semua kameranya diaktifkan ya. Dan untuk awal-awal ini sementara boleh diaktifkan audionya. Mari kita membaca dulu doa Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. This meeting is being recorded. Dan untuk Ananda semuanya yang cita-citanya ingin menjadi seorang hafiz, semoga diijabah oleh Allah, diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, dan diberikan kesabaran serta kesungguhan selama menghafal Al-Quran di sekolah SMP Madani. Dan untuk semua keluarga kita yang lagi kurang sehat, semoga segera disembuhkan, segera diangkat penyakitnya. Dan untuk kita, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah syailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sebelum materi dimulai ya, kita perkenalan dulu. Ada peribahasa, tak kenal maka sayang, gitu ya. Baik, Ustadz namanya Saiful Abdillah ya. Kalau di kelas Ustadz mengajar kelas 71. Tapi untuk semester berikutnya Ustadz mengajar di kelas 8. Materinya sudah diketahui, tahfiz. Mungkin Ananda semua sudah pernah jumpa Ustadz ya pada saat dulu seleksi, ya kan? Sudah mengenal Ustadz. Ustadz lupa namanya. Kalau wajahnya sih ada yang ingat, 1-2 orang. Tetapi ini nggak menjadi soal karena nanti ketika Ananda masuk di SMP Madani ini akan semua kenal, semua guru-gurunya, semua ustadz dan ustazahnya. Baik, pada hari ini di jadwal yaitu materinya tentang tahsin ya. Tahsin Al-Quran dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Baik.
sebelum kita memulai materi tahsin yang akan Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ketika Al-Quran turun, ya, ketika Al-Quran turun, ketika Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu bukan berupa teks, akan tapi berupa apa? Bacaan. Nabi langsung menghafal. Jadi ketika itu malaikat Jibril membacakan, ya, kemudian Nabi mendengar dan menghafal. Selama kurang lebih Al-Quran itu diturunkan, ada yang tahu nggak? Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? Yang tahu silakan di nonaktifkan, unmute apa? Speakernya dinyalakan. Yang tahu, Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? Ada yang tahu? Ya. Ya, sekitar kurang lebih segitu. 22 tahun, 22 hari, 22 bulan, 22 hari, atau ada versi yang lain 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus 30 juz, enggak. Jadi berproses. Begitu juga nanti Ananda ketika menghafal, ya, selama di Madani, kan targetnya 15 juz setelah tamat dari SMP Madani. Tapi enggak langsung kelas 7 harus hafal 15 juz, itu juga enggak. Berangsur-angsur. Kelas 7 itu nanti untuk satu semester targetnya 2,5 juz. Atau dalam arti selama kelas 7 atau 2 semester Ananda minimal harus mencapai hafalannya sebanyak 5 juz. Jadi ketika kelas 8 nanti 10 juz, kelas 9 jadi dapatnya 15 juz. Kembali lagi ke Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kemudian ada lagi, ada yang tahu nggak jumlah ada berapa surat dalam Al-Quran? Yang tahu tunjuk tangan, nggak apa-apa, langsung dijawab. Kita diskusi aja ya, untuk menggali wawasan Ananda semua tentang Al-Quran. Ya, silakan kepada Tengku Fauzan. Al-Quran ada berapa surat dalam Al-Quran? Dinonaktifkan itunya. Audionya diaktifkan. 114 surah. 114 surat yang diawali dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian ada lagi, dalam Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? Ada yang tahu? Oke, baik. Khairul, langsung diaktifkan speakernya. Di unmute. 30 juz. Ada 30 juz. Kemudian ada lagi, satu lagi. Seluruh dalam 30 juz dari 114 surat. Ada berapa ayat? Ada yang tahu? Oke, Muhammad Al-Fantasbih, silakan di unmute. 6.666 ayat. Ya, yang pada umumnya 6.666 ayat.
Jadi itulah sejarah Quran singkat yang kita ketahui, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekaligus, akan tetapi berangsur-angsur, berproses. Begitu juga kita dalam untuk mulai menghafal Al-Quran berproses, ya, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Baik, sebelum masuk ke tahsin, ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu di sini ada sejarah pemberian tanda dan tajwid, tanda baca. Jadi dulu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan berupa teks, ya, bukan berupa teks, bukan berupa Al-Quran yang seperti ada pada saat ini. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW langsung mendengar, Jibril membacakan, Rasul mendengar dan menghafal. Kemudian pada saat Rasulullah SAW telah tiada, dilanjutkan oleh khalifah, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mohon maaf untuk ini jangan dicoret-coret dulu, ya, biarin dulu karena ini di enable dulu bentar. Ya, sejarah pemberian tanda dan baca. Kita ketahui bahwasannya asal muasal Al-Quran itu ketika pada masa khalifah, bahkan pada zaman Nabi pun, Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu mushaf, ya, belum dijilid jadi satu, masih terpencar-pencar, ada yang di batu, ada yang di kulit, ada yang di pelepah kurma, dan macam-macam dan sebagainya. Kemudian karena pada saat itu ada peperangan dan para hufaz banyak yang gugur di medan perang, dan khawatir Al-Quran ini nanti akan nggak ada yang membukukan. Akhirnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk mulai mengumpulkan Al-Quran, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Jangan dicoret-coret, ya, HP-nya diletak gitu aja, ya, HP-nya diletak dengan tenang, dengan baik, ya, nggak usah dicoret-coret yang Ustadz share, HP-nya diletak, ya, nah, gitu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Jadi dulu Al-Quran itu belum ada tanda baca, ya, membedakan antara huruf ba, huruf ta, apakah itu huruf ya, huruf ta, itu belum tahu, karena masih seperti bacaan melingkar gitu saja. Kemudian yang pertama yaitu ada 3 fase, ada 3 tingkatan. Yang pertama pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu Muawiyah menugaskan yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca atau i'rab pada setiap kalimat dalam bentuk detik untuk menghindari kesalahan membaca. Jadi dulu asal muasalnya Al-Quran itu bukan seperti
tulisan yang kita ketahui pada saat ini, ya. Ada tanda baca, belum ada tanda bacanya, belum ada harokatnya, masih polos gitu aja. Kemudian pada masa Khalifah Muawiyah mulailah, yaitu menugaskan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mulai meletakkan, menuliskan setiap kalimat bentuk titik. Seperti huruf nun contohnya. Kalau titik di atas nun, kemudian satu titik di bawah dia huruf ba. Kemudian 2 titik di bawah dia huruf ya. Kemudian 2 titik di atas huruf ta. Kemudian tambah 3 titik menjadi huruf sa. Itu contoh dari beberapa huruf saja. Dengan asal muasalnya sama padahal. Nah, disitulah mulai diberikan tanda titik. Kemudian pada fase kedua, yaitu pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah kelima di dinasti Umayyah. Pada saat itu menugaskan Al-Hajjaj bin Yusuf memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan yang lain. Nah, misalnya huruf ba dengan 1 titik di bawah, dan huruf ta dengan 2 titik di atas, dan huruf sa dengan 3 titik di atas. Nah, pada fase kedua ini Al-Quran masih baru dikasih tanda baca seperti titik. Belum ada harokat fathahnya, harokat dhammahnya, ya, belum ada sama sekali. Kemudian dilanjutkan pada fase ketiga, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, ini di sini baru mulai diberi tanda berupa dhamma, fathah, kasroh, dan sukun. Seperti yang kita ketahui, yang pada saat ini ya, Anda ketahui sudah sempurna ya tulisan Al-Quran, sudah ada tanda bacanya, yaitu pada fase ketiga mulai dikasih tanda baca seperti dhamma, fathah, kasroh, ya, untuk memudahkan apa? Memudahkan dalam membaca Al-Quran, memudahkan dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian pada masa khalifah selanjutnya, yaitu masa Khalifah Al-Ma'mun, para ulama beristihad untuk makin mempermudah ya, untuk orang itu agar gimana supaya bisa membaca Al-Quran, agar mudah dihafal, agar mudah dipahami, ya. Khususnya bukan hanya untuk orang Arab, ya. Jadi kitab suci Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi seluruh umat di dunia, dari berbagai macam kalangan, suku, dan bangsa. Kemudian dibuatlah tanda-tanda tajwid berupa ismam, berupa mat, hukum nun mati dan tanwin, ya. Dengan seperti itu agar nanti bermuara pada yang namanya tahsin, memperbagus bacaan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran, seperti itu ya. Baik. Sudah Ananda ketahui tadi ada beberapa sejarah singkat tentang Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang di hadapan kita sekarang ini, mushaf yang di hadapan kita sekarang ini melalui beberapa proses. Dari ketika Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kemudian nyampe ke Rasul, Rasul menyebarkan kepada para sahabat, sahabat tabi'in dan tabi'in, sehingga alhamdulillah kita pada masa sekarang sudah tinggal untuk lebih mudah untuk membaca dibandingkan pada masa itu.
Bisa dibayangkan hanya ada tanda titik misalnya, tapi harokatnya belum ada. Banyak yang keliru. Pada saat ini semuanya sudah mudah, bahkan bukan hanya di mushaf, ya, di gadget, di HP masing-masing pun ada Al-Quran. Jadi sebenarnya untuk membaca Al-Quran itu pada masa sekarang ini bukan hal yang sulit. Misalnya dengan alasan, aduh nggak bawa Quran, Qurannya ketinggalan di rumah. Bisa kita download dari HP Android kita masing-masing. Yang terpenting niat kita ya untuk belajar Al-Quran itu jangan pernah berhenti. Misalnya Ustadz, saya sudah belajar Al-Quran, akan tetapi sulit sekali, nggak bisa-bisa. Jangan menyerah. Pahalanya orang yang belajar Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, kesungguhannya itu akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua itu setiap huruf yang dibacanya itu ada 10 kebaikan. Ya, intinya kalau dalam hati kita ya ada kemampuan, insya Allah sesuatu yang kita impikan akan bisa kita raih. Maka ada pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Dan juga bukan hanya di pepatah, di Al-Quran Allah juga menjanjikan di dalam surat Al-Ankabut di akhir ayatnya itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius, ya, yang serius dalam apa? Menghafal Al-Quran, dalam belajar Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Lanahdiyannahum subulana. Pasti akan Allah kasih petunjuk. Pasti Allah akan kasih jalan. Ya, kasih solusinya. Baik untuk Anda semua pada hari ini ya. Mulailah kita niatkan ya. Kita tata lagi niatnya dengan baik masuk ke Madani ini bersungguh-sungguh. Ya. Yang bangga bukan hanya Ananda tapi semua orang tua, saudara, kakak, sekolah bahkan pemerintah kota juga bangga kalau target Ananda selama di Madani bisa mencapai 15 juz. Untuk itu ada yang perlu diperhatikan sebelum menghafal ya, kita harus memperbagus bacaan kita dulu, memperindah bacaan dulu, terutama dasar-dasarnya. Contohnya tentang mat, panjang pendek. Ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran. Kemudian hukum nun mati dan tanwin, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa dan sebagainya. Ilmu dasar seperti ini wajib Ananda ketahui, wajib Ananda praktekkan ya ketika menghafal. Jadi menghafal di sini bukan hanya sekedar menghafal saja tanpa memperhatikan panjang pendeknya, dengungnya, gunahnya. Tapi benar-benar bacaan kita itu harus baik. Karena gini, kalau kita menghafal tanpa memakai ilmu tajwid, tanpa mempraktekkan tajwid yang kita ketahui, ibarat seperti sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan, tiang bangunan yang dicor dengan semen tapi tanpa tulang, tanpa besi. Tiangnya jadi, ya, bisa tegak, akan tetapi apa? Tidak bisa kuat. Bahkan dengan sekejap ada bencana bisa hancur. Ini ibarat seperti kita menghafal. Kalau memakai tajwid, ya, bacaan kita bagus, itu ibarat seperti
sebuah bangunan, sebuah tiang bangunan, ya, sebuah tiang bangunan yang ada kerangkanya, yang ada tulangnya, sehingga hafalan tersebut menjadi kuat, menjadi kokoh. Mungkin Ustadz, saya ngafal nggak pakai tajwid, bisa cepat. Iya, bisa cepat. Akan tetapi cepat hilang juga. Ini yang sudah Kita saya menghafalnya dengan baik, ya. Ya. Ada bisa selesai pun dibuat. Apa-apa? Kalau kita menghafalnya sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendeknya bagus, bacaannya pas, makhrajnya pas, insya Allah hafalan yang kita hafal itu akan menjadi kuat, ya. Dan sebaliknya menjadi tidak kuat kalau tidak memakai tajwid. Baik, di sini akan Ustadz akan mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, akan tapi enggak sedetail ya, karena Ustadz yakin semua ananda semua sudah pandai ngajinya, ya, sudah bagus, tinggal memperhalus lagi, ya, dipelajari lagi, dipraktekkan lagi bacaan tajwidnya. Jadi dalam huruf hijaiyah itu ada beberapa yang kedengarannya, ya, pengucapannya itu hampir sama, ya. Pernah gitu enggak? Contohnya seperti huruf, banyak yang keliru ketika mengucapkan huruf alif atau hamzah, ya. Seperti pengucapan huruf alif. Nah, di sini banyak yang keliru. Contohnya lafaz ta'awuz, ya. A'udzubillah. Banyak yang justru dibalik a'udzubillah, ya. Huruf alif ini harus sempurna, ya. Harus sempurna pengucapannya, ya. Mulut kita harus terbuka lebar. Nggak boleh mingkem, ya. Nggak boleh mingkem. Kemudian di sini banyak persamaannya orang menyamakan dengan huruf ain. Kepada Ananda harap HP-nya diletak, ya. Jangan ada yang coret-coret, ya, bisa, biar acara ini tertib. Jangan dicoret-coret dulu. Yang Ustadz share jangan dicoret-coret dulu. HP-nya diletak aja, ya. Biar nanti Ananda semuanya paham dari awal hingga akhir, gitu ya. Baiknya kita lanjutkan lagi. Tadi huruf hamzah atau alif seperti ini. Ini jangan keliru, ya, jangan disebut huruf ain, ya. A'udzubillah, a itu harus sempurna. Bahkan untuk pemula sebagai pelajar tuh 3 jari kita tuh harus muat masuk ke mulut. A untuk pengucapan yang sempurna. Ini menyamakan dengan huruf ain. Au, nah itu keliru. Yang benar apa? A, au, ya. Seperti juga dalam Al-Fatihah. An-amta. Ada yang kebalik, an-amta. Itu harus nanti dilihat lagi, ya, dicek lagi bahwa itu bukan huruf. Nah, hurufnya jangan ditukar-tukar. Kemudian selanjutnya huruf ba. Nah, ini udah
sangat gampang ya. Huruf ba, titik satu di bawah ya. Kemudian huruf sa. Huruf sa, titik tiga di atas. Ini pengucapannya sa. Atau yang sulit, ujung lidah itu digigit sedikit. Sa. Ya. Summa, bukan summa atau syumma. Nah, ini banyak yang sama katanya pengucapannya. Huruf sa. Kemudian ada yang sama katanya dengan huruf sa. Kalau ini sin biasa. Bismillah. Ya. Astagfirullah. Ya, huruf sin. Ya. Dia tidak ada titiknya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan persamaan lagi. Yang kata kedengaran sama kok. Bukan, nggak sama. Setiap huruf itu mempunyai ciri dan sifatnya masing-masing. Nggak ada yang sama. Ya. Kemudian huruf sya. Ini ada titik tiganya. Sya, ya. A'udzu billahi minasyaiton. Ya, lafaz bacaan syaiton itu pakai huruf sya. Bukan huruf sa atau sa. Juga di surah Al-Falaq min syarri pakai huruf sya. Ya, jadi ketika Ananda membaca Al-Qur'an, kenali setiap hurufnya, ya, cirinya itu enggak ada yang sama. Walaupun kedengarannya kok sama, padahal pengucapannya itu berbeda, ya, tidak sama. Ada lagi yang katanya sama juga huruf so. Huruf so. Ini bukan penyebutannya, bukan so atau sho, tapi so, ya. So agak ke samping sedikit, ya. Untuk pengemudi ihdinas siratal mustaqim. Bukan syiratal atau siratal, ya. Dia pakai huruf so. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Jangan syiratal, ya. Jadi di sini penting, ya, karena dalam sholat, ya, yang wajib dibaca itu adalah Al-Fatihah. Jadi bacaan kita itu Al-Fatihahnya harus baik, harus benar, agar sholat kita, ya, diterima, ya, dengan bacaan yang baik. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita mulai belajar lagi, ya, dipraktekkan lagi bacaannya, ya. Jangan asal bunyi, ya, karena Anda semua sudah jadi siswa SMP, ya, sekolah menengah pertama, bukan SD lagi, ya, karena semuanya sudah lulus, ya, sudah masuk jenjang anak SMP. Harus kualitas ngajinya harus lebih bagus daripada sebelumnya. Baik. Kita lanjut tadi itu satu contoh huruf sa, sya, so, sa, sya. Kemudian ada lagi yang katanya sama juga huruf ha dengan huruf he. Ini huruf yang berbeda, ya, dari bentuknya, dari tulisannya, dan pengucapannya juga berbeda, nggak sama. Ya. Yang pertama kita bahas huruf ha. Ini tipis, ya. Ha. Contoh yang sering kita pakai dalam sholat.
Alhamdulillah. Ini pakai huruf ha, ya. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Ha. Ha, hi, hubah. Itu ya. Coba kita praktekkan ya. Mungkin besok ada praktek bacanya. Dan sekarang kita pengetahuan dulu tentang masing-masing huruf. Ya, tadi huruf ha. Itu pengucapannya tipis. Bukan alham, tapi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian hi. Nah, ini baru pakai huruf H yang seperti ini. Atau istilahnya H besar dulu. Kalau Ustadz dulu pas belajar masih ngaji, penyebutannya ada yang ini H besar, yang ini H kecil. Ya, padahal sama-sama tulisannya nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Cuma beda pengucapan. Ya. Alhamdulillahi. Hi ini pakai huruf besar. Jangan dibalik. Alhamdulillahi. Nah, ya. Kita harus paham. Ya. Ini sudah huruf H. Kita harus bisa membedakan dari bentuknya, ya, bunyinya harus lebih fasih. Sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahi. Bismillah itu pakai huruf H-nya. Ar-Rahman itu pakai huruf H lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. H-nya tipis. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Harus berbeda. Kemudian setelah huruf H, huruf apa lagi yang kira-kira katanya sama padahal beda? Huruf kho. Kho. Nah, tadi H nggak ada tandanya, kho, ya, titiknya di atas. Apa persamaannya? Ada kata yang sama dengan huruf ghin. Kho. Kho itu getarannya kerasa. Kalau gho nggak ada. Ghairil maghdu. Bukan khairil maghdu. Ya, harus berbeda. Ya. Bukan khairil, tapi ghairil. Astaghfirullah. Ini huruf astaghfirullah, bukan astaghfirullah, ya. Karena dia huruf ghin. Ghairil maghdu, sama, bukan maghdu atau makdu, bukan. Dia itu huruf gha. Ghairil maghdu. Kemudian itu tadi antara kha dan gha. Selanjutnya huruf masih ini. Kalau tadi kha titiknya di atas, ya. Kemudian sekarang jim, ya, atau j biasa. Persamaannya apa? Yang katanya dengar sih, ya, kayaknya sama aja. Enggak ada yang sama. Huruf hijaiyah mempunyai, ya, ingat lagi, mempunyai bunyi dan sifat huruf masing-masing, ya. Enggak ada yang sama. Huruf jim, ya. Apa yang katanya sama? Huruf za, ya. Ada lagi apa? Huruf za. Ada lagi? Ada.
huruf zo. Nah, ada 4. Yang pertama kita bahas dulu huruf jim. Huruf jim ini yang sangat mudah diucapkan, ya. Sangat mudah diucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai huruf jim. Bukan pakai huruf zim, ya. Atau yang sering kita dengar astaghfirullahal azim. Itu pakai huruf zo. Bukan huruf jim, bukan astaghfirullahal azim, bukan, ya. Tapi huruf zo yang paling mudah diucapkan. Jaji jubaj, ya. Ju jan jani jajna minal mujni majijan janija, ya. Huruf jim paling mudah, paling gampang diucapkan, ya. Selanjutnya huruf za. Nah, za ini agak berat diucapkan, ya. Ada penekanan. Z. Nah, z, za. Za. Ya. Wattini wazzaitun. Nah, ini pakai za. Bukan huruf ja, bukan wattini wazzaitun, tapi wazzaitun, ya, pakai huruf za. Dia penekanannya, ya, pengucapannya lebih berat dibandingkan huruf jim, ringan, ya. Za. Za, zi, zu, baz, zuzan, zani, zazna, ya. Zazi. Wattini wazzaitun, ya. Tuh. Surah At-Tin, anak-anak semua sudah hafal, ya, Ustaz Hakim. Pasti di ayat pertama itu ada wattini wazzaitun, huruf za. Nah, tadi huruf za. Selanjutnya huruf za. Nah, ini banyak yang keliru, ya. Banyak yang tertukar katanya. Bingung. Bedain mana bunyi huruf ja, huruf za, huruf Allah, ya. Ini huruf za. Sama. Dia lebih halus. Atau bahkan dulu ada yang sulit pengucapannya, katanya ujung lidahnya digigit sedikit za, ya. Huruf za ini bersih, nggak ada huruf za-nya sama sekali, ya. Nggak ada huruf z-nya sama sekali. Alladzina, bukan allazina, ya. A'udzubillah, bukan a'udzubillah, ya. Atau a'udzubillah. Kalau a'udzubillah pakai huruf jim, itu keliru. Atau pakai huruf za, keliru juga. A'udzubillah. Yang benar adalah pakai huruf za, ya. A'udzubillah. Alladzina, ya. Alladzina. Kemudian innalladzina pakai za semua itu. Fama yukadzibuka. Fama yukadzibuka, yukadzibu za itu pakai huruf za. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ya. Pengucapannya dia lebih halus, ya. Tidak ada unsur sama sekalinya bunyi huruf za, ya. Ya, dia murni huruf za. Selanjutnya huruf zo. Nah, zo ini lidah kita agak ke samping, ya. Zo agak mengenai gigi geraham sedikit. Zo. Dia juga lebih halus, nggak ada zo, jo, ya. Jo itu udah. Kalau jo berarti huruf jim dong. Atau zo, huruf za, nggak ada. Atau zo, huruf za bukan, tapi zo. Astaghfirullahal azim, ya. Astaghfirullahal azim, ya. Jadi bukan astaghfirullahal ajim, ya.
itu pakai huruf jim. Nah, itu tadi 4 huruf yang kebanyakan orang keliru ya ketika pengucapannya. Mungkin tahu bentuknya berbeda, tapi masih bingung. Ini ucapannya yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Jadi Anda semua hari ini sudah tahu ya, sudah tahu. Jadi nggak boleh ke depannya lagi keliru lagi ya. Ya terus digali, dipelajari lagi. Yang punya buku tajwidnya dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi agar bacaan kualitasnya semakin baik, semakin bagus, dan juga salah satu untuk mempermudah kita menghafal adalah bacaan kita bagus dan baik. Kemudian apalagi? Tadi huruf sa sudah, huruf ha, huruf ain, huruf kha, huruf za sudah. Kemudian yang kata sama yaitu huruf qaf. Huruf qaf yang kata dengan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf berbeda, sangat jauh sebenarnya. Ya. Ini banyak keliru ketika bacanya di akhir di akhir ayat atau di awal ayat. Contoh yang mudah di surat Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad. Banyak pakai yang huruf kaf. Kul. Padahal huruf qaf ini lebih dalam ya pengucapannya. Qaf. Qul. Qala. Qala yaqulu ya. Bukan ka, bukan kul. Dari segi makna sudah berbeda ya. Kalau dalam bahasa Arab qul, qala itu adalah katakan ya. Qul fi'il amr ya, katakan. Qala, qul. Kalau pakai kaf, qul itu artinya apa? Ada yang tahu? Bukan huruf qaf ya. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau qul dia pakai huruf kaf. Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu artinya? Qul itu apa? Pakai huruf kaf ya, bukan huruf qaf. Ya, coba diaktifkan. Khairul fikri. Apa artinya? Kalau qul Setiap. tanpa huruf. Setiap. Coba ulang lagi. Qul ya. Setiap. Siap. Belum tepat ya. Coba ada yang lain lagi? Silakan Ananda yang lain. Gini ya, tulisannya gini. Kalau qul ini pakai huruf qaf gini. Kemudian kalau yang pakai huruf kaf gini. Sama-sama mungkin bacanya sama qul juga, tapi beda pengucapan. Kalau qul yang ini ya, artinya katakanlah ya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Kalau katakanlah qul. Kalau mereka mengatakan qultum. Itu nanti di pelajaran bahasa Arab ya, ada materinya. Nah, di sini ada lagi qul. Kalau pakai huruf kaf ya. Ada yang tahu nggak? Biasanya banyak tuh ustadz ceramah perbedaan qul dan kul. Ada yang tahu? Ananda semua? Silakan di nonaktifkan mikrofonnya. Wajib diaktifkannya. Raffi Pratama, apa? Makanlah, Ustaz. Benar ya, baik. Tepat ya. Makanlah. Kul. Asal katanya akala
ya'kulu. Fi'il madinya akala, ya'kulu fi'il mudhari. Tapi kita nggak bahas ke situ. Ini masalah pengucapan saja. Jadi harus ya, ketika kita baca, kita usahakan, bahkan harus pengucapan makhrajnya itu baik dan benar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu esa. Itu pakai huruf qaf yang benar. Tapi kalau kul ya, masa makanlah. Nah, dari segi arti ya, kalau kita salah mengucapkan itu sudah berbeda maknanya ya, sudah jauh. Bagaimana selama ini saya nggak tahu Ustaz. Saya taunya bacanya gitu yang saya dengar. Ya nggak apa-apa. Tapi selama masuk di Madani ini jangan lagi pura-pura nggak tahu ya. Karena sudah dikasih tahu. Jangan pakai pura-pura nggak tahu. Oh kemarin sudah kok, sudah dijelasin ya, sudah dikasih contoh ya. Perbedaannya, cara bacanya seperti ini ya, dengan baik. Jadi Ustaz harap anak Madani yang baru ini harus kualitas bacaannya lebih baik lagi ya. Lebih bagus supaya apa? Supaya agar untuk mudah menghafal Al-Quran. Salah satu kita mudah menghafal, bacaan kita harus bagus dulu. Nggak boleh. Ketika menghafal kita bacanya kayak orang dongkol. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nggak bisa gitu ya. Harus dibaca dengan seksama, dengan tartil ya. Tartil itu perlahan-lahan, nggak terlalu cepat ya. Nah, tadi itu sekilas pengenalan cara bunyi huruf makhraj hijaiyah ya. Dari huruf alif, hamzah sampai huruf yang terakhir. Karena yang katanya di situ banyak persamaan, tapi justru sebenarnya tidak ada yang sama pengucapan dalam huruf. Itulah istimewanya kosakata dalam bahasa Arab ya. Walaupun tempat keluarnya misalnya katanya sama, akan tetapi maknanya beda. Seperti qala berkata, sekarang dengan akalah makan. Kemudian dijadikan fi'il amr atau kata perintah qul yang berarti katakanlah, kemudian kul artinya makanlah, seperti itu. Baik, sampai di sini ya. Dalam pengenalan huruf hijaiyah ini, Ustadz yakin semuanya Ananda sudah pernah belajar baik di MI atau di MDA ya, atau bahkan pun di rumah tahfiz. Itu bukan hanya tahu saja, akan tetapi harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan ketika kita menghafal, ketika baca Quran ya. Nggak boleh hanya tahu, akan tetapi ketika ngajinya nggak dipraktekkan. Itu tadi sekilas tentang makhraj, bunyi huruf hijaiyah. Kita tasrif dulu ya. Tasrif dulu bunyi huruf hijaiyah, semua mikrofonnya. Ayo diaktifkan ya. Kita baca bareng-bareng tentang A. Nanti ngikutin apa yang Ustadz ucapkan. Ayo. Semua kamera dan audio diaktifkan dari sekarang. Ayo, silakan. Di unmute semua. Kameranya. Ian diaktifkan kameranya. Yang belum aktifkan diaktifkan. Yang sebenarnya Ananda sudah tahu kita pemanasan lagi, mengingat lagi cara
pengucapan huruf hijaiyah. Ayo kita baca bareng-bareng. A, I, U, Ba. Coba, ayo mulai. U, An. Ani, A, Na. Minal mu'ni. Ma'i an. Ani a. Jangan malu-malu ya. Mulutnya dibuka aja. Jangan ini latihan ya, supaya kita terbiasa dalam pengucapan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Sekali lagi. A, I, U, Ba. U, An. Ani, A, Na. Minal mu'ni. Ma'i an. Ani a. Dan kalau kita ingin mengetahui ya asli bunyi huruf hijaiyah itu, huruf akhir apa? Harus baik dalam pengucapan. Kemudian selanjutnya huruf ba. Babi buba. Buban. Bani babena. Minal mubni. Habiban. Baniba. Tak rasa cukup ya untuk hijaiyah. Semua sudah tahu tadi tentang makhraj ya. Kita harus bisa membedakan mana bunyi yang benar ya. Pertama dalam Al-Fatihah nih yang sering kita pakai sehari-hari ya dalam sholat. Itu huruf H, huruf H, huruf Sin, huruf Shin dan sebagainya. Tadi huruf tentang masalah hijaiyah. Lanjut sekarang tentang mat ya. Ada yang tahu mat itu apa? Ada panjang pendek bacaan. Panjang pendek Panjang. bacaan. Panjang musik. Mat. Mat adalah apa? Panjang. Memanjangkan suatu bacaan, bukan memendekkan ya. Jadi udah ketahuin semua huruf mat itu ada berapa? Huruf mat ada? Ada 3. Yang pertama Alif. alif. Yang kedua Wow. ketiga Ya. huruf ya. Huruf mat itu ada 3 ya, cuma ada 3. Banyak atau sedikit 3 ini? Sedikit. Sulit atau mudah untuk dihafal? Mudah. Hah? Mudah atau sulit? Mudah. Tetapi pada prakteknya kenapa bacaannya banyak keliru ya? Gak tahu. Kenapa? Udah tahu huruf mat itu ada 3, dia sudah hafal. Tetapi ketika disuruh baca ya masih aja yang seharusnya pendek dibaca
panjang. Yang dibaca panjang sama dia dibaca pendek. Jadi mulai sekarang ya, apa yang Ananda ketahui, apa yang kita ketahui, ayo kita praktekkan lagi, ya. Kita praktekkan lagi dalam kita membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, untuk coret-coretnya nanti dulu, ya, di stop dulu, diletak dulu HP-nya, ya, agar pembelajaran kita bisa tertib. Ya, tidak ada yang coret-coret seperti ini. Huruf mat itu ada 3. Ya, huruf mat ada 3. Tadi yang pertama alif. Kedua Wow. Wow. 3 huruf ya. Huruf alif. Kita bahas pertama huruf A. Berisik. Huruf alif ini ya, apabila harokat sebelumnya itu berharokat fathah. Fathah itu yang gini, Fathah. garis di atas. Contohnya kola. Ya. Sebelum huruf alif, mana huruf alif? Ini. Alif. Ya. Huruf qaf harokatnya fathah. Fathah. Maka huruf tersebut, huruf qafnya wajib dibaca panjang. Kalau lamnya dibaca panjang enggak? Huruf lamnya? Tidak. Apa? Tidak. Karena nggak ada diikuti alif. Karena tidak diikuti alif. Ya. Jadi contoh dari huruf mat, huruf alif ini, atau mat tobi'i, ya, atau mat asli panjangnya berapa harokat? 2. Dua harokat. Kola. Ini kofnya 2 harokat. 2 rukun. Kalau harokat sebelumnya berharokat Fathah. kasrah, boleh nggak dibaca panjang? Boleh. Tidak. Boleh. Tidak. Boleh nggak? Nggak boleh. Tidak. Makanya kita ketahui lagi ya. Kalau huruf alif dia pasangannya hurufnya sebelumnya ya, harokatnya bahannya huruf fathah. Kemudian kalau huruf waw harokat sebelumnya harus dhamma. Huruf ya dia harus kasroh. Kasroh ini baris di bawah ya. Kasroh. Kalau alif dia harus fathah. Kola ya. Dia harus panjang. Saya baru. Kalau ini dibaca panjang nggak nih? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Tidak. Nah, karena huruf waw ya, huruf waw ini pasangannya Rumah. bukan harokat Rumah. fathah, tapi apa? Harokatnya dhamma. Saufa Boma. ya. Huruf saufa itu pasangannya apa? Saufa nggak boleh dibaca ya. Huruf waw pasangannya dhamma ya. Contohnya apa?
Sufa. Eh, Kala saya lamun. Ini mimnya dibaca panjang. Saya lamun. Sebelum huruf waw itu ada harokat dhamma ya. Maka mimnya ya dibaca panjang. Selanjutnya contoh dari huruf mat huruf ya. Contohnya apa? Ya. Z-nya panjang. Nah, dibaca panjang itu huruf za-nya ya. Itu perlu diingat ya, sebelum huruf mat ya, sebelum huruf mat huruf za. Diperhatikan ya, harokatnya apa dulu? Dia kasroh. Dibaca panjang. Alladzina ya. Bukan alladzina ya. Alladzina. Alladzina. Kalau dia harokatnya fathah boleh enggak dibaca panjang? Boleh ya. Alladzina enggak bisa. Jadi itu tadi pengenalan tentang huruf mat. Gampang dihafal, mudah diingat, akan tetapi harus mudah juga untuk kita praktekkan ya. Anda semua mungkin sudah tahu ya, sudah pernah di MI-nya atau di MDA ya, sudah pernah dipelajari huruf mat itu. Jadi harus dipraktekkan ya. Jangan hanya sekedar tahu tapi tidak pernah kita praktekkan. Karena bacaan Al-Quran ya itu harus bagus dan baik. Kaidah-kaidah tajwidnya harus kita pahami dengan baik. Baik. Tadi huruf mat ada 3. Alif itu pasangannya sebelumnya harokatnya harus apa? Harus fathah. Boleh nggak doma atau kasroh? Nggak boleh. Tidak. Kemudian apa lagi? Huruf waw pasangannya harokatnya apa sebelumnya? Doma. Mungkin ada yang bingung. Doma itu gimana Ustadz? Nah tadi udah dikasih contoh ya. Doma itu seperti huruf waw yang kecil ya. Ya letaknya di atas. Kemudian huruf ya itu harokatnya apa? Pasangannya kasroh. Kasroh itu yang macam gimana sih Ustadz? Yang di atas atau yang di bawah? Di Yang bawah. di bawah. Seperti nah Garis sampai di di sini bawah. ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak. Ya, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya ya. Jadi kita pengenalan huruf hijaiyah sudah ya. Kemudian makhraj cara pengucapannya. Terus sekarang tadi tentang mat. Kenapa mat begitu penting di awal? Karena panjang pendek sering atau bahkan kita jumpai ketika kita dalam membaca Al-Quran. Sampai di sini ada yang belum paham? Yang belum paham silakan ditanya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Bagi yang belum jangan malu-malu ya. Karena tidak ada kata malu selagi kita mau belajar ya. Yang malu itu udah nggak tahu tapi nggak mau belajar ya. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar dimanapun
Dan belajar itu bukan hanya di kelas, ya, bukan hanya di sekolah. Dimanapun belajar hal-hal yang baik harus kita ambil dari mana saja, ya. Di masjid, misalnya ada pelajaran tahsin, ikut, ya, misalnya, untuk sekaligus memperbaiki bacaan kita. Tadi kita pengenalan makhraj sudah, kemudian huruf mat sudah. Sekarang kita masuk tentang yang juga sering kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Nun mati itu yang gimana sih? Ini. Nun mati dan tanwin. Tanwin itu yang garis 2 di atas, di bawah, atau dhammatain yang seperti ini. Nah. Ini sering kita jumpai setiap kita baca Al-Quran. Enggak luput dari nun mati, tanwin, ya, panjang pendek atau huruf mat. Itu semua harus kita praktekkan dengan baik ketika kita baca dan menghafal Al-Quran. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau nun sukun, ya. Itu apa? Tidak bisa dibunyikan, ya. Tidak bisa berbunyi, ya, kecuali diawali dengan huruf lain, ya. Nun mati dan tanwin bisa berbunyi enggak kalau tanpa huruf lain? Tidak. Kalau gini gimana bacanya? Bisa enggak? Dia harus ada huruf lain sebelumnya. Contohnya, Indah. tahu nih. Indah. Kuntum. Indah, indallah. Biasanya banyak. In kuntum. Ini tanwin atau nun mati nggak bisa berbunyi kecuali ada huruf sebelumnya, ya. Di sini ada huruf ain. Nah, perlu kita ketahui hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa? Ada yang tahu? Yang tahu silakan dijawab, diaktifkan. Ada 5, Ustaz. Ada 5. Coba yang pertama. Izhar. Izhar. Yang kedua. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Yang ketiga. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Terus. Iqlab. Yang terakhir. Ikhfa. Ya. Kita bahas yang pertama dulu, ya. Izhar. Ada yang tahu izhar itu apa sih? Izhar. Jelas. Apanya yang jelas? Bacaannya, Ustaz. Hurufnya. Bagus jawabannya, ya. Yang dibaca jelas itu bacaan nun matinya. Izhar. Bacaan nun mati, ya, atau tanwin dibaca jelas. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Contoh bacaan izhar.
Yang anan Minha. minha. Min Ha. ini yang dibaca jelas huruf nunnya. Yang dibaca jelas huruf nunnya. Ya. Apa dia, Pak? Yang dibaca jelas nunnya. Itu contoh dari nun mati. Itu bacaan izhar. Ada lagi enggak? Yang contoh dari tanwinnya. Ajrun ghairu. Ajrun, ya, ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Di sini huruf ro-nya dhammatain, ya. Ada tanwin. Di depannya huruf ghin. Nah. Baik, tadi huruf izhar adalah yang Anda ketahui bahwasannya bacaannya harus jelas. Kalau kita ketahui kembali huruf izhar ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama Alif, alif, ha, o, ain, ha, alif. Kemudian apa lagi tadi? Huruf ha, a. Kemudian o, o. ain, Terus goin, ghin. ha, Akhir. ha. Ya. Huruf izhar itu ada 6. Ya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf ini, ya, diingat-ingat, bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka dibaca izhar, dibaca jelas nun mati dan tanwinnya. Tadi sudah dikasih contoh bacaan dari nun mati bertemu dengan huruf ha, minha. Terus ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Kemudian kalau nun mati bertemu dengan huruf hamzah, contohnya ada yang tahu? Nah, di sini izhar Ustadz rasa sudah paham semuanya ya. Jadi setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas, dibaca izhar. Seperti fasholli li rabbika wanhar.
Di situ nunnya dibaca kan, nggak boleh dibaca ikhfa, dibaca dengung. Tawahar, sulit. Ya. Kenapa sih bacaan tersebut, Ustadz? Huruf 6 ini harus dibaca izhar. Kenapa nggak dibaca ikhfa saja, nggak dibaca idgham saja? Karena kita ketahui bersama bahwasannya sifatul huruf, ya, huruf tersebut emang sudah sifatnya seperti itu, dibaca izhar, dibaca jelas. Kalaupun kita paksakan dibaca dengung atau dibaca gunnah, kedengarannya juga nggak enak, ya, dan nggak bagus. Maka dalam hukum nun tanwin yang ringkas kita ketahui ada izhar, ya, yaitu ada hurufnya ada 6. Setelah izhar ada apa lagi? Kemudian ada idgham, ya. Idgham ini terbagi menjadi dua. Yang namanya idgham dengan gunnah. Gunnah yang berarti dengung. Kemudian ada yang tanpa gunnah atau istilahnya bila tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah sendiri, ya, idgham yang harus dibaca dengung, hurufnya ada berapa? 4. Ada 4. Coret-coretnya nanti dulu ya. Ya, biar Ustadz aja yang di sini yang coret-coret. Ananda mendengarkan, ya, dan melihat saja, ya. Coret-coretnya nanti aja. Ya. Idgham bi gunnah atau idgham dengan gunnah itu hurufnya ada 4. Yang pertama, Ya. huruf Ya. huruf ya. Ya. Kedua, Nun. nun. Yang ketiga, mim. Mim. Wow. 4, wow. Jadi hurufnya itu ada 4, ya. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Contoh dari nun mati bertemu dengan ya. Di sini ada huruf man Mayakulu. plus depannya yakulu. Mayakul juga. Man dan yakulu. Maka dibacanya mayakulu, bukan man yakulu, ya. Jadi yang dibaca dengung itu huruf nunnya ini. Mayakulu, bukan man yakulu. Ya. Kemudian contoh lagi dari nun mati bertemu dengan nun. Di sini ada an nafsin. An nafsin syai'a, ya. Di situ nun bertemu dengan nun wajib dibaca dengung, dibaca gunnah. Kemudian ada lagi, ya. Nun mati bertemu dengan dhammah tain, ya. Hitotun naghfir lakum, ya. Hitotun naghfir lakum.
Kemudian kita masuk ke huruf mim. Ya. Azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah. Ya. Yang coret-coret ini nanti Ustaz kasih tugas ya. Untuk merangkum semua kegiatan materi hari ini ya. Jadi cukup didengar saja, diperhatikan ya, tidak ada yang coret-coret. Biar pembelajaran kita pada hari ini tertib dengan baik ya. Jangan, nggak boleh dicoret-coret lagi ya. Sekarang contoh nun mati bertemu dengan mim. Mim malin contohnya. Mimmal. Di sini nggak boleh kita baca min malin, tapi mim malin ya. Azwajum mutahharah. Di situ ada dhammatain. Jadi cukup untuk guna ya. Sudah Ustadz yakin semua sudah paham ya. Sudah tahu huruf-hurufnya apa saja. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu idgham tanpa gunnah atau bila hurufnya ada berapa? 2. Ada 2 ya. Yang pertama huruf lam, kemudian huruf ro. Huruf lam dan huruf ro. Contohnya Malallubada. Nafsul malallubada. Di surah Al-Balad. Di sini ada tanwin ya. Ada tanwin. Ya. Di depannya ada huruf lam. Ya. Maka tanwinnya itu nggak boleh dibaca dengung. Harus dibaca tanpa dengung. Atau dalam arti lain dijadikan satu. Malallubada ya. Rahmatan lil alamin, jangan rahmatan lil alamin. Kemudian kalau dari contoh huruf ro, contohnya dari huruf ro, mirrab bihim. Nun mati bertemu dengan ro, maka dibaca tanpa dengung. Jangan dibaca min rob bihim, tapi mir rob bihim, min ladunhu ya. Bukan dibaca min rob bihim atau min landuhu, tapi min ladunhu. Selanjutnya setelah tadi kita udah kenal izhar, kemudian idgham ya. Selanjutnya apa lagi? Kita masuk ke iklab dulu ya. Iklab, ada yang tahu apa artinya iklab? Memasukkan. Iklab, hurufnya ada berapa? 1. Ada satu. Jadi iklab itu dalam arti lain adalah mengubah bentuk sesuatu dari asalnya, ya. Maksudnya nun mati atau tanwin, ya,
bunyinya itu berubah dari bunyi Yun. asalnya. Contohnya apa iklab? Ada yang tahu? Ambi. Lam yun. Imba'dihim. Ayun balan na piluto. Ini iklab. Nun mati. Nah, ini nun mati. Depannya ada huruf ba. Ya. Kan nun matinya dibaca iklab. Berubah dari bunyi asalnya. Mim ba'dihim, ya. Bukan min ba'dihim. Seperti itu ya. Ambi. Contoh dari iklab atau ambihum ya. Wallahu alimum bidatis sudur. Alimum bidatis sudur, bukan alimun ya. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa ini hurufnya ada berapa? 15. Jadi agar kita 16. mudah untuk menghafal, Das. kita ambil dari izhar udah 6. Idgham biguna dan bila guna ada 6. 12. Ditambah ikhfa huruf ba 15. ada 1, 3, 13. Berarti sisanya itu huruf Wah. ikhfa. Huruf ikhfa banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Contohnya di sini Anzalna. min syarri. In kuntum. Min syarri ma khalaq, Min syarri ma khalaq. bukan min ya. Bukan min syarri tapi min syarri. Jadi sudah jelas huruf ikhfa itu ada 15 ya. Sisa dari izhar, idgham, kemudian iklab, semuanya sudah Anda ketahui. Jadi ketika baca harus kita praktekkan ya. Ustaz. Ini untuk semuanya kameranya wajib diaktifkan ya. Nggak boleh di hidden kameranya. Karena kalau hidden untuk Ananda berarti dia nggak dihitung masuk ya. Di alfain nanti. Karena setiap kegiatan ini ada absennya ya. Jadi tolong kepada Ananda semua ketika setiap kegiatan matrikulasi seperti ini diaktifkan kameranya ya, agar kegiatan kita berjalan dengan tertib dan baik. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Tadi kita sudah membahas dari mulai awal huruf makhraj, kemudian huruf mat, selanjutnya hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi itulah dasar-dasar pelajaran tahsin. Sebenarnya masih banyak ya untuk penjabarannya, tapi di sini Ustadz uraikan secara singkat saja ya. Tadi yang terpenting kita mengetahui cara baca yang benar, tempat keluarnya huruf hijaiyah tersebut. Kemudian huruf mat ini penting juga karena kebanyakan kita keliru. Kita sudah tahu ini huruf mat, tapi ketika prakteknya
pada baca, ketika menghafal itu masih banyak yang keliru. Padahal dia sudah tahu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan bertanya saja. Ada yang mau bertanya Enggak, Ustaz. dari tadi ataupun huruf mat, kemudian terakhir pembacaan nun mati dan tanwin. Ustadz kira semuanya sudah mencakup untuk dasar ya, untuk dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya kalau kita bersungguh-sungguh ya, ingin belajar, insya Allah akan Allah berikan kemudahan untuk memperbaiki pelajaran kita dengan baik, itu khususnya tahsin. Dari awal sudah kita ketahui juga sejarah bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan proses lamanya, dan juga berikut dengan tanda bacanya, ya, tanda bacaan Al-Qurannya, harokatnya, dan alhamdulillah sampai sekarang yang di hadapan kita sekarang ini kita sudah terima bersih, ya. Tinggal kita mau untuk menghafal, ya, menghafal, mempelajari, ya, dan mengamalkannya. Karena sekarang mudah untuk mendapatkan teks Quran, ya, baik yang mushaf di toko-toko buku ataupun yang versi digital, ya, yang bisa kita download secara gratis di Play Store ataupun di iOS, ya, di komputer juga bisa. Jadi sekali lagi untuk Ananda semuanya, mulai sekarang dan selanjutnya mari kita perbaiki, ya, bacaannya, kita benahi lagi. Bukan hanya sekedar tahu, akan tapi harus dipraktekkan ketika kita mulai menghafal dan membaca Al-Quran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin dari awal hingga akhir? Ustadz persilakan. Baik, kalau tidak ada, ya, kita lanjutkan. Insya Allah pada besok, ya, hari Rabu akan diisi oleh Ustadz Jauzar Helmi, ya, yaitu praktek baca, ya. Jadi nanti Ananda semuanya, ya, besok satu-satu nih, satu persatu suruh baca dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang bagus. Jadi hari ini pengetahuannya sudah Ustadz kasih tahu. Jadi besok ketika praktek harus dipraktekkan, ya. Dari pengucapan hurufnya, panjang pendeknya, ya, bacaan nun mati dan tanwinnya, seperti itu harus dipraktekkan ketika besok membaca Al-Quran. Jadi sampai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita. Ada yang mau bertanya? Silakan di unmute. Ustaz. Ini ada yang bertanya? Ada? Davin, ada yang mau ditanyakan? Ada.
Jadi itu tadi. Mari kita akhiri ya matrikulasi pada hari kedua ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.